Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Bapak dan Ibu dosen, dan saudara-saudari yang telah membuka video saya. Semoga video yang saya berikan ini bermanfaat dan memberikan edukasi dan pengetahuan untuk kedepannya. Baik, perkenalkan, nama saya Aswar Ahmad, NIREM 0301 190077, Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan pertanian. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang pengendalian hama penggerek batang pada tanaman padi. Karena di tempat saya, yaitu di Desa Bendang Raya, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, kebanyakan petani mengalami serangan hama, yaitu hama penggerek batang. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke materi. Oke, kita masuk ke materinya mengenai apa saja sih hama yang akan terserang pada tanaman padi. Nah, pada padi tersebut ada beberapa hama yang biasanya menyerang tanaman padi tersebut. Contohnya seperti keong emas, penggerek batang, wareng batang coklat, walang sangit, dan tikus. Nah, kebetulan sekali di Desa Bendang Raya biasanya atau sangat sering petani mengeluhkan kepada penyuluh mengenai tentang serangan hama penggerek batang, karena ada beberapa masalah yang disebabkan kenapa hama penggerek batang tersebut tidak pernah terputus ya pada saat hendak petani menanam tanaman padi. Masalah yang pertama mengapa, yaitu biasanya petani tidak menanam tanaman padi secara serentak, karena biasanya petani apabila lahannya sudah kosong akan menanam tanaman padi tersebut secara langsung tanpa memberitahukan kepada kelompok tani atau petani yang ada di sekitar lahan tersebut. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena pemikiran petani yang ada di Desa Bendang Raya setelah saya melakukan wawancara, alasan petani melakukan penanaman terlebih dahulu supaya hasil panen atau hasil produksi petani tersebut bisa terjual lebih awal daripada petani-petani lain, sehingga semua hasil panennya bisa terjual habis sesuai dengan keinginan petani tersebut. Maka petani tersebut tidak memberitahukan atau memberitahukan kepada petani lain atau kelompok tani yang ada di sekitar tersebut. Selanjutnya membahas materi mengenai hama penggerek batang tersebut. Yang pertama yang kita bahas tentang ekobiologinya. Yang pertama, ngengat aktif pada malam hari dan tertarik pada cahaya. Nah, sebaiknya saat hendak mengendalikan hama penggerek batang tersebut, biasanya petani melakukan penyemprotan pada sore hari, dan biasanya juga petani melakukan penyemprotan pada malam hari sekitar jam 7 sampai jam 9 malam biasanya petani di tempat saya. Selanjutnya yang kedua, mampu bertelur hingga 100 sampai 600 butir. Yang ketiga, stadia telur penggerek batang padi bersekitar 6 sampai 9 hari. Yang keempat, telur diletakkan pada pelepah daun. Biasanya hama ini menaruh telurnya pada pelepah daun tanaman padi. Selanjutnya kita membahas tentang gejala serangannya. Nah, gejala serangannya ini dibagi menjadi dua fase ya, pada fase persemaian dan pertumbuhan anakan dan fase bunting atau fase berbunga ya. Kita bahas terlebih dahulu mengenai fase persemaian dan pertumbuhan anakan. Yang pertama, ciri-cirinya terlihat tulang daun dekat pangkal daun patah dan berubah warna menjadi kuning. Yang kedua, batang atau pucuk yang baru keluar terus menggulung atau bisa dikatakan layu ya. Warna daun pucuk berangsur-angsur menjadi kuning atau merah, akhirnya daun kering dan mati. Bila dibelah, biasanya ditemukan beberapa larva atau ulat. Ciri yang ketiga yaitu batang mudah didabut atau dicabut. Selanjutnya kita masuk ke fase berbunting atau fase berbunga pada tanaman padi. Nah, ada dua ciri-cirinya ya. Yang pertama, gejala serangannya disebut beluk atau bisa dikatakan matinya malai akibat tangkai mala terpotong total oleh gerekan dari hama penggerek batang tersebut. Selanjutnya ciri yang kedua yaitu bulir padi berwarna putih. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara mengendalikan
hama penggerek batang ini. Nah, ada 4 teknik yang bisa digunakan untuk mengendalikan hama ini. Teknik pertama yaitu menggunakan pola tanam secara serentak. Yang kedua, cara fisik atau mekanik. Yang ketiga, menggunakan pemanfaatan musuh alami. Dan keempat, penggunaan insektisida. Nah, kita bahas terlebih dahulu mengenai teknik pengendalian hama penggerek batang menggunakan pola tanam. Nah, yang pertama, penanaman secara serentak tanaman padi. Nah, mengapa hal ini dilakukan? Karena yang saya sudah jelaskan tadi mengenai beberapa fase, ada 2 fase tadi teman-teman ya. Pada fase penyemaian dan pada fase berbunga. Nah, serangan hama penggerek batang ini menyerang pada fase penyemaian. Maka dari itu, untuk mengendalikan serangan hama ini dilakukan pola tanam secara serentak. Nah, seperti itu. Yang kedua, pergiliran tanaman. Nah, pergiliran tanaman ini juga bisa memotong dari pertumbuhan atau perkembangbiakan dari hama penggerek batang ini. Yang ketiga, pengelompokan persemaian dalam hamparan sesuai kondisi setempat dengan tujuan memudahkan pengumpulan kelompok telur secara massal. Seperti itu teman-teman. Baik, kita masuk ke teknik yang kedua, yaitu menggunakan cara fisik mekanik. Nah, caranya yang pertama mengumpulkan kelompok telur. Yang kedua, penyambitan tanaman padi serendah mungkin. Jadi kita menyabit tanaman itu, tanaman pada saat panen ya, menyabit tanaman padi serendah mungkin. Karena apabila kita melakukan penyabitan secara tinggi, maka di sela-sela atau pelepah daun pada tanaman padi itu biasanya terdapat telur dari hama penggerek batang ini. Jadi kita melakukan penyabitan secara rendah ya. Selanjutnya yang ketiga, penggenangan air setinggi kurang lebih 10 cm pada lahan bekas serangan hama selama 1 minggu. Nah, maksudnya ini penenggelamannya ini pada saat selesai panen ya teman-teman. Jangan pada saat umur sekitar baru 1 bulan direndam, nanti malah tanaman padinya malah mati. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke teknik yang ketiga, yaitu pemanfaatan musuh alami. Nah, ada beberapa musuh alami yang bisa digunakan untuk mengendalikan hama penggerek batang tersebut. Yang pertama, bisa kita menggunakan sejenis parasit telur atau sejenis lebah, atau bisa dikatakan tabuhan. Mungkin di daerah teman-teman masing-masing mungkin ada sebutan lain ya. Tapi kalau di daerah saya itu disebutnya tabuhan, atau parasit telur ya. Selanjutnya yang kedua, kita bisa menggunakan predator jenis burung. Yang ketiga, kita bisa menggunakan kepik, capung, dan laba-laba. Nah, itu beberapa hama musuh alami dari hama penggerek batang. Selanjutnya kita menggunakan teknik yang terakhir. Teknik ini digunakan apabila dari 3 teknik yang di atas tersebut tidak bisa digunakan lagi, yaitu kita menggunakan teknik keempat, yaitu teknik penggunaan insektisida. Ini adalah teknik yang terakhir. Jangan sebelum menggunakan penggunaan teknik insektisida ini, diusahakan menggunakan teknik yang 3 yang di atas tadi yang sudah saya sebutkan ya. Nah, mengapa demikian? Karena insektisida ini menggunakan bahan kimia, tidak baik juga untuk kesehatan manusia apabila dikonsumsi secara terus-menerus. Nah, seperti yang ada di penjelasan PowerPoint yang sudah saya perlihatkan di samping. Nah, penggunaan insektisida ini secara bijaksana apabila serangan atau populasi telah mencapai ambang batas yang ditetapkan. Nah, seperti saya sebutkan tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa mengedukasi dan menambah pengetahuan teman-teman atau para penonton yang menonton video saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan mungkin apabila ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa komen ya di video saya ini. Nanti insya Allah akan saya jawab sebisa mungkin. Oke teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya juga meminta bantuan kepada teman untuk subscribe dan like, atau mungkin apabila isi dari video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman lainnya ya. Baik,
Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.